kan dari keluarga Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak bungsu ya, anak ke-9, dan kakak saya 3 cewek, 2 cewek, dan 6 cowok. Bapak saya dulu sangat sangat ketat sama saya ya. Tiap hari itu sebenarnya saya diajari untuk mengaji dan sholat itu. Saya tuh nggak pernah lepas dari sholat itu. Saya kalau meninggalkan itu merasa berdosa sekali. Tapi ya karena dipimpin saya bersyukur banget bisa dipilih Tuhan ya. Meskipun setiap orang itu dipilih Tuhan Yesus memilih umatnya itu untuk menjadi pengikutnya, itu memang caranya berbeda. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Mateo Steva. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, di mana wanita ini telah mengalami akan lawatan Tuhan. Banyak hal yang ia lewati, tetapi puji Tuhan kini ia telah menjadi pengikut Kristus. Penasaran dengan video kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Semua, perkenalkan saya, nama saya aslinya si Endang Umami ya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak bungsu ya, anak ke-9, dan kakak saya 3 cewek, 2 cewek, dan 6 cowok. Bapak saya dulu sangat ketat sama saya ya. Tiap hari itu sebenarnya saya diajari untuk mengaji dan sholat itu. Saya tuh nggak pernah lepas dari sholat itu. Saya kalau meninggalkan itu merasa berdosa sekali. Tapi ya karena dipimpin saya bersyukur banget bisa dipilih Tuhan ya. Meskipun setiap orang itu dipilih Tuhan Yesus memilih umatnya itu untuk menjadi pengikutnya, itu memang caranya berbeda-beda ya. Ada yang ditemui dalam mimpi, ada yang macam-macam lah. Tapi saya mungkin ya lewat suami sih ya, mungkin bukan karena suami sih sebenarnya Kristen tuh, cuma lewatnya gitu loh, kalau lewat suami gitu. Pada waktu itu saya bercerita dari kecil gitu. Dulu umur kira-kira 9 atau 10 tahun gitu kan, kalau lebaran kan di kampung itu pada itu salam-salaman ke tetangga gitu ya, ke tetangga. Pada saat itu tuh saya ke kerabat itu kok nggak tahu itu, padahal kan semua di kampung saya itu Islam semua, nggak ada orang Kristen, itu nggak ada gitu. Tapi kok saya di situ kok kayak ngelihat itu entah apa, karena udah 20 tahun lebih ya, mungkin ya, tahun berapa ya saya itu melihat kayak memang kayak di kalender gitu, kan ada juga sih gambar itu kan Tuhan Yesus gitu. Tapi ya saya mengiranya mungkin kan dia orang ke-Islam kok punya kalender kayak gitu. Tapi ya penglihatan saya sih melalui kalender kayak gitu, terus ada tulisan akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Terus saya begitu, padahal saya itu bareng-bareng kerabat saya gitu, begitu masuk saya langsung melihat kalender kayak gitu. Terus kayak ada suara gitu, tapi ada tulisannya juga ya, ada akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Tapi saya sekian detik itu tertegun gitu. Tapi ya apa ini, saya nggak tahu gitu. Terus ya udahlah, habis itu terus lupa sekian tahun gitu kan. Saya juga
apa waktu kecil-kecil kayak gitu juga suka banget nyanyi lagu-lagu itu ini apa yang malam kudu sunyi senyap kayak gitu itu. Tapi ya kayak gitu aja nggak sampai selesai, cuma itu doang gitu. Tersama itu Gloria gitu. Saya pada waktu itu nggak tahu saya kalau kalau itu lagu Kristen gitu. Saya suka aja nyanyi. Nggak tahu saya juga dengar dari mana nggak tahu. Tapi saya inget banget sampai sekarang tuh dulu saya suka banget lagu ini gitu. Begitu begitu ini tak taunya kalau apa yang Malam Kudus itu yang suka dinyanyiin lagu di tiap kalau Natal ya. Tapi dulu dari dulu sebenarnya sudah saya nyanyikan waktu kecil itu. Padahal saya dari dulu ke gereja ke itu aja nggak tahu, pokoknya nggak tahu ini. Tapi nggak tahu kok bisa nyanyi lagu itu gitu. Terus apa ya perjalanan saya untuk mengenal Tuhan Yesus itu ya diawali dengan ini ya, dengan pertama kan saya kan sudah dari waktu dari SD, SMP itu saya tuh pernah bilang, ah saya yang namanya anak muda gitu saya kalau ngelihat anak cowok ganteng, kalau kalau dia Kristen kan biasanya zaman dulu kalau tahu Kristen apa enggak itu pakai biasanya ada pakai kalung salib gitu kan. Kadang-kadang ya kadang-kadang dari namanya juga ketahuan misalnya Agustinus apa siapa gitu kan ketahuan gitu. Jadi saya walaupun ganteng nggak akan apa nggak akan naksir gitu. Saya wes pokoknya nggak mau kalau orang Kristen gitu kan. Habis itu saya SMA terus kuliah terus pernah sempat magang kan di kantor pajak gitu. Di kantor pajak itu magang saya 1 bulan dan di situ tuh saya juga kenalan kan sama pegawai-pegawainya gitu. Ternyata juga ada yang ya ada yang kirim-kirim salam gitu sama saya gitu. Namanya tuh ini saya ada teman saya kamu di itu dapat kirim salam tuh namanya si itu gitu ya. Terus ya saya nggak tahu kan tak kirain dia itu Islam gitu kan namanya Islam namanya itu Sugi gitu kan tapi saya ya udahlah gitu terus ya kenal-kenalan gitu aja tapi dia sering kirim salam tapi setelah hari Jumat itu kan biasanya kalau di kantor itu ini apa kalau mulai jam 11 udah mulai istirahat kan mau Jumatan kan di kantor itu terus tuh dia kok masih ada di kantor gitu kan. Oh, tak taunya saya nanya, dia Kristen. Ya udahlah. Dan saya juga di tempat itu juga 1 bulan ya, cuma ini. Tapi dia setelah saya udah selesai, dia masih aja sering kirim-kirim surat gitu ke itu ya, ke kakak saya dulu. Saya kan di Semarang gitu. Terus habis itu ya udahlah, saya nggak ini ya, udah dia Kristen gitu kan. Ya udahlah, buka saya kan dulu bersembahyang nggak mau lagi gitu loh walaupun ganteng kaya nggak mau gitu ya udah terus habis itu saya lulus terus nyari pekerjaan gitu kan di ke Jakarta gitu tapi saya dari kecil itu nggak ada niat untuk ke Jakarta terus nggak ada jadi niat untuk jadi orang Kristen apa sama nggak ada itu sama sekali nggak ada kepikiran sama sekali gitu dan tapi kan Tuhan selalu ngasih jalan gitu ya eh, apa sebelum sebelum saya ke Jakarta itu saya udah nyari-nyari kerjaan gitu ya waktu itu mau ke Batam ya tapi kan dapat yang bagus dapat asrama dapat itu segala macam ya begitu saya mau berangkat tapi harusnya esoknya saya mau berangkat malamnya bapak saya meninggal gitu ya itulah mungkin kalau saya sempat ke Batam ya mungkin saya nggak nggak kenal dengan suami saya mungkin ya jalannya berbeda gitu tapi ya karena Tuhan itu berkehendak lain ya apapun itu pasti terjadi itu nggak ada yang kebetulan gitu kan makanya ya dengan kematian bapak saya jadi saya nggak jadi ke Batam gitu makanya terus habis itu ada teman kakak saya ya yang bilangin ke di itu ada yang ada yang lowongan kerjaan gitu terus saya pada waktu itu ada itu ya yang bawa supervisor ya sama ke Jakarta makanya baru pertama kali saya itu nginjak ke Jakarta itu waktu itu kan terus makanya
Tapi saya dapat itu ya, dapat mes di situ, dapat pokoknya nggak tinggal kerja doang deh, nggak harus mikirin ini apa tempat tinggal segala macam ya. Terus habis itu saya kerja ya di situ sebulan. Terus habis itu juga disitulah saya kenalan dengan itu ya suami saya gitu, yang sekarang itu. Tapi karena dia dulu apa ya, karena dia dulu juga, saya juga nggak tahu ya kalau dia dulu pertama kali gitu, saya nggak tahu kalau dia dulu Kristen gitu. Katanya udah berjalan karena satu kantor kan, jadi tahu kan. Apa namanya, tak taunya apa dia itu Kristen gitu ya. Jadi ya udahlah, mungkin apa namanya, saya kan udah pernah bilang saya nggak akan suka sama kelompok yang Kristen gitu, tapi karena sering bertemu kan satu kantor gitu, sering bertemu tetap ya udahlah jalanin dulu gitu, jalanin terus sampai karena 4 tahun ya, 4 tahun makanya putus nyambung. Saya sempat pacaran udah putus pacaran sama orang lain lagi, itu tetap aja ada aja jalan untuk kembali gitu. Jadi apa namanya, jadi ya mungkin ini adalah jalan Tuhan gitu, nggak Tuhan itu pokoknya nggak ada yang kebetulan gitu. Inilah jalan kehidupanku gitu. Terus saya karena sudah 4 tahun gitu, ini ya udahlah saya mau kalau mau nikah ya, saya mau dibaptis dan saya katerisasi dulu ya, 2 minggu apa 3 minggu gitu. Habis itu saya udah setelah dibaptis itu, saya tadinya tuh memang sengaja ya karena mau dibaptis, karena saya mau dibaptis, saya mau nikah gitu. Ya memang harus mengikuti katerisasi dulu itu, tapi ya saya kan baru itu belum ngerti apa-apa gitu. Tapi ya udah jalanin aja semua, terus dibaptis. Habis itu dibaptis terus 3 bulan apa 3 atau 4 bulan itu saya nikah kan. Nah, habis nikah terus kakak saya nikah di Jakarta ya, karena kan sebelumnya saya nikah itu orang tua saya dua-duanya udah meninggal ya. Udah itu secara singkat tadi nggak saya ceritakan ya. Bapak saya tapi tadi saya kan ceritakan kan. Tapi 3 bulan sebelum saya menikah itu ibu saya meninggal gitu juga. Makanya saya nikah juga udah yatim piatu gitu. Terus tapi ya kakak saya kan masih banyak, yang 3 itu saya nikah di Jakarta, ada yang datang 3 cowok gitu mendampingi saya ikuti itu juga di gereja juga gitu, nyaksiin pemberkatan nikah juga gitu. Habis itu setelah itu kan nikah, terus ya udah ya rumah tangga gitu. Tapi saya setelah itu kan hidup ya bareng gitu, tapi saya kok rasanya saya dulu itu karena kan belum, zaman dulu kan nggak kayak sekarang gitu, ngerti banyak zaman ada YouTube, banyak yang kesaksian kayak begini, ngerti gitu. Zaman dulu itu tak kira ini tuh ya cuma ibaratnya satu kampung saya itu dua atau 3 orang gitu yang kayak saya yang ikut Kristen, kan jadi Kristen gitu ya. Makanya ya saya merasa aduh, saya ini pasti masuk neraka gitu. Saya dulu kan kalau di luar Islam itu kan ada ini ya, inadina indawa Islam gitu, inadina indawa Islam kan, selain Islam ya masuk neraka gitu. Makanya saya saya makanya saya setelah nikah itu kan saya kembali lagi kalau ke kerja itu, ke sekolah, ke kantor itu bawa mengkena, tetap sholat, tetap ini gitu. Tapi itu ya nggak berlangsung lama sih ya. Setelah saya setelah saya hamil dan melahirkan anak ya, di tahun kedua ya,
itu saya apa, di tahun kedua apa di tahun ketiga itu kan anak saya udah bisa mulai berjalan nggak masalah, kan diajak ke gereja gitu kan, sekolah minggu gitu. Makanya saya tadinya nggak ini gitu, tapi saya mikir, nanti anak saya ikut siapa ya kalau nggak ini, kalau ini nggak itulah, ya udahlah saya ikut aja deh. Saya ikut ke gereja untuk mengantar anak sekolah minggu anak saya gitu kan. Saya nunggunya di sekolah, di gedung sekolah minggu, jadi nggak ikut ibadah di gereja besar gitu kan, di gereja sekolah minggu gitu, sampai anak saya berhenti bisa dilepas gitu, bisa nggak ditungguin lagi ya, kira-kira 3-4 tahun ya, itu bisa anak saya bisa sendiri. Jadi saya ikut ke gereja orang tua, jadi nggak lagi nungguin di sekolah minggu. Habis itu di gereja, karena suami saya ini ya di gereja suku ya, jadi saya ya ke gereja itu nggak ke gereja nggak ngerti ya, ada sih bahasa Indonesia ada juga, cuma ya itu pokoknya kayak rutinitas gitu. Tapi makanya cuma ke gereja pulang nggak ngerti apa-apa. Tapi ya makanya setelah sekian tahun itu saya terasa hampa gitu, kok saya ini nanti mati masuk surga apa masuk neraka ya, kok saya cuma ke gereja kayak gini-gini doang. Masa kalau ke gereja cuma dengerin kayak gini saya masuk surga gitu kan, saya tuh nggak yakin gitu, karena saya kan masa cuma ke gereja berangkat duduk terus pulang, terus itu juga seminggu sekali. Terus saya memang ini sih belajar, untuk saya sebelumnya juga saya udah baca Alkitab ya, tapi kan nggak ngerti, nggak mudeng gitu saya baca. Tapi kalau ada yang bisa, kadang-kadang kan ada yang itu ayat-ayat yang kayak pokoknya ayat yang bagus gitu, yang bisa hati gitu, saya stabilo gitu kan, pakai stabilo gitu. Tapi ya udah, tapi tetap aja nggak mudeng gitu. Kalau saya itu dulu paling nggak mudeng itu gini, kok orang Kristen kok menyembah Tuhan Yesus, tapi katanya dia manusia. Terus yang paling nggak mudeng banget itu, katanya Tuhan itu satu, tapi kok duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bagaimana? Saya bergumul setiap itu. eh, saya juga tanya sama suami saya, tapi dia nggak jarang menjelaskan gitu. Jadi saya tuh hampa gitu. Terus habis itu kok kebetulan tahun 2019 akhir ya, itu saya ngeliat YouTube, itu pertama kali ngeliat ada kesaksian dari orang Islam juga masuk ke Kristen gitu ya. Wow, aku bilang, oh ini ternyata nggak saya doang gitu, ini kan yang masuk Kristen itu. Makanya saya ikutin, banyak belajar yang dari postingan di YouTube segala macam kan banyak gitu. Ya mulai dari situ saya bertumbuh mengerti gitu kan. Oh, ternyata begini, ternyata ya banyak kan yang menerangkan ya Tuhan kayak Tritunggal gitu kan, satu hakikat, tiga pribadi, kayak pokoknya mulai inilah. Terus saya rajin baca itu, dan luar biasa indah ikut Tuhan Yesus itu, dan saya bersyukur sekali bisa dipilih. Dan siapa saya kok bisa dipilih gitu kan, makanya saya bersyukur luar biasa ikut Tuhan Yesus itu. Aduh, kenikmatan tersendiri, nggak ada inilah, karena kan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus kan, kayak di Yohanes Yohanes 14 ayat 6 ya, yang itu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu kan itu persis yang kayak waktu masih kecil tadi kan, ada waktu yang dilihat di kalender, itulah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, Tuhan luar biasa menuntun saya. Tapi kadang-kadang saya ini kok saya waktu padahal dari kecil gitu kan itunya, tapi kok ya mungkin karena waktuku itu nggak sekarang gitu kan, nggak waktu kecil kan. Padahal waktu kecil saya udah suka nyanyi itu lagu-lagu Kristen, terus
itu pernah dengar Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup, tapi karena memang waktunya itu belum belum ini ya, saya ya di tahun ini walaupun saya merasa merasa apa ya, eee, sudah dibaptis dari tahun 99 ya, tapi saya saya merasa lahir baru itu terus terang 2019 gitu loh. Ya itu juga bukan ini ya, itu juga mungkin waktu saya sama waktu Tuhan kan juga beda gitu. Semua itu kan Tuhan yang menentukan gitu. Jadi ya udahlah, semua nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang apa, semua sudah diatur sama Tuhan ya. Luar biasa deh ikut Tuhan Yesus itu. Saya tiap hari sekarang kayaknya haus akan firman gitu, nggak ada apa melalui kesaksian-kesaksian seperti ini apapun itu ya menceritakan untuk dalam mengikut Tuhan Yesus itu ya ini juga salah satu melayani ya, walaupun cuma sekedar kayak begini ya, tapi kan setiap orang berbeda-beda ya. Ya nggak inilah, pokoknya yang sebisa saya, semampu saya untuk melayani ya dengan cara apapun kan. Dan saya berusaha untuk ikut pengajaran-pengajaran lewat YouTube gitu ya. Jadi lewat ya dipandu sama bapak-bapak yang berkompeten ya di bidangnya gitu kan. Jadi puji Tuhan untuk apa ya, untuk ini, untuk pengajarannya itu, jadi untuk lebih lebih me, saya lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus. Jadi sekarang saya ya tahu gitu, makanya saya nggak ini lagi apa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang pokoknya saya sekarang udah tahu gitu. Ya bukannya saya sombong ya, maksudnya nggak kayak dulu lagi. Jadi nggak ngambang dulu. Sekarang itu wah pokoknya hanya ikut Tuhan Yesus lah yang paling indah dalam hidup Puji nama ini. Tuhan, demikianlah kesaksian yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara dan saya. Mari kita doakan teman-teman kita yang baru mengenal Kristus biar iman mereka semakin kuat di dalam Kristus. Sobatku, tak lupa juga saya berterima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa dukung dan support channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Ya, salam, sampai jumpa.